Ibu Shen, Anda bisa meraih kesuksesan seperti hari ini. Siapa yang paling ingin Anda ucapkan terima kasih? Orang yang paling ingin kucap terima kasih adalah Sun Yan. Jika bukan karena dia, aku sudah lama tewas dalam badai di laut. Dia orang terpenting dalam hidupku. Yue. Ibu Shen, Yue. Minumlah air. Ini bukannya ada... Bikin kesal, si tua bangka. Kurasa kamu sengaja tidak mengizinkan. Aku menonton upacara penganugerahan ibuku. Upacara penganugerahan? Mengapa Wan Yue tidak memberitahuku bisa meraih kesuksesan seperti hari ini? Siapa yang paling ingin kau ucapkan terima kasih? Agar Wan Yue bisa bertugas dengan tenang. 30 tahun terakhir ini, aku menggantikannya merawat orang tua, membesarkan anak. Sendirian menopang seluruh keluarga. Orang yang paling ingin diucapkan terima kasih oleh Wan Yue. Pastinya aku kan? Orang yang paling ingin kucap terima kasih adalah Sun Yan. Dia dalam hidupku. Orang terpenting. Orang terpenting adalah Xiao Su Nia Shen Wan Yue. 20 tahun ini. Demi keluarga ini aku berkorban diam-diam. Aku bekerja keras selama 20 tahun. Apakah bahkan tak pantas dapat sepatah kata terima kasih? Terima kasih. Kalau bukan karena kau menghalangi, aku juga bisa ada di lokasi. Menemani ibu bersama Paman Xiao. Yue, 20 tahun ini. Akulah yang membesarkan. Membiayai sekolah. Kenapa kau bicara seperti itu padaku? Memang kenapa? Lihatlah betapa cocoknya Paman Xiao dan ibuku. Lebih baik kau pergi cepat. Berikan tempat untuk Paman Xiaoku. Pergilah. Berikan tempat. Baik. Sangat bagus. Aku sudah berkorban diam-diam selama 20 tahun. 20 tahun. Masih tak bisa menandingi cinta pertama dalam hatimu. Agung. Shen Wan Yue, Jian Yue. 20 tahun ini kuabaikan mimpiku. Bekerja keras. Malah jadi batu loncatan untuk kalian dua pengkhianat. Jika ada kehidupan selanjutnya, takkan lagi ku berada di belakang. Menjadi orang tak dikenal. Aku akan mengejar mimpiku di langit biru. Kawan Jiang. Tahun 1281. Ini 20 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali sebelum Shen Wan Yue berangkat. Sendirian di rumah sakit saat merawat Jiang Yue. Kawan Yang, Pimpinan tim penerbangan memanggilmu untuk segera datang. Penerbangan? Oh ya, di kehidupan sebelumnya, tepat di momen inilah, untuk merawat Yue, aku melepaskan tim penerbangan dan panggilan keduanya. Mimpiku terbang di langit biru pun pupus. Ayah, cepat pergilah. Aku tidak perlu ditemani. Anak ini sangat berbakti. Jerih payah ayahmu merawatmu siang malam. Tidak sia-sia. Dulu aku itu mengira dia memang tulus berbakti. Baru kemudian kusadari dia sengaja mengusirku untuk melapangkan jalan bagi Dr. Jiao. Di kehidupan ini,
akan kukabulkan keinginanmu. Baik, Yue Yue, mulai sekarang, aku tak akan menemanimu lagi. Dokter, Yue Yue, kuserahkan padamu. Baik. Kebetulan aku melintas di sini, jadi mampir menjenguk Yue Yue. Tidak apa-apa, mulai sekarang, Yue Yue, kuserahkan padamu. Bukankah dia selalu kesal saat aku baik pada Yue Yue? Mengapa hari ini dia jadi acuh tak acuh? Paman Xiao, akhirnya kamu datang. Nanjo, selamat ya. Selamat lulus ujian. Kini resmi menjadi pilot skadron penerbangan. Terima kasih kepala sekolah. Pilot skadron penerbangan adalah kumpulan elit terbaik. Setelah lulus ujian, masih ada latihan berat jangka panjang. Pastikan kamu sudah mempertimbangkannya matang-matang. Di kehidupan lampau, kurelakan mimpi. Bekerja keras seumur hidup. Hasilnya, istri menjauh, anak pun membensiku. Di kehidupan ini, aku akan menjadi Raja Wali yang membelah langit. Menjalani hidup penuh makna. Lapor, Komandan. Kali ini, aku tak akan melepaskannya. Baik. Bagus perkataannya. Seperti kata pepatah, ayah harimau takkan punya anak anjing. Nanjo, aku percaya kamu pasti bisa melampaui ayahmu. 15 hari lagi, kalian akan dikirim ke ibu kota untuk menjalani latihan panjang dan berat. Kudengar Wan Yue juga akan segera bertugas di Laut Selatan. Berjauhan seperti ini tidak mudah. Ya, di 2 minggu ke depan ini, luangkan lebih banyak waktu untuk mereka. Ini formulir permohonannya. Tolong ditandatangani. Kalau aku pergi, mereka pasti malah lega. Ya? Di 2 minggu ke depan ini, luangkan lebih banyak waktu untuk mereka. Bagaimanapun juga kita satu keluarga. Dalam 15 hari terakhir ini, mari kita beri tanda titik yang indah untuk hubungan kita. Kamu tadi kemana? Bagaimana bisa membiarkan Yue Yue? Aku sendirian di klinik. Dia baru 6 tahun. Yue Yue yang melarangku menemaninya. Perkataan anak kecil saja kamu permasalahkan. Yue Yue, jangan marah sama ayah ya. Ayahmu sudah susah payah merawat. Tapi Paman Xiao juga sangat capek loh. Lihatlah betapa pengertiannya anak ini. Ayah macam apa kamu ini? Sungguh gagal sekali. Bisakah kamu lebih memperhatikan anak? Apakah perhatianku pada Yue Yue masih kurang? Wan Yu, anaknya lapar, minta dizuzui. Kamu ini lelaki. Anakmu lapar, tak bisa cari akal. Aku harus latihan, mana ada waktu menyusuinya. Kamera Jiang, Chen Wen kecil ini tidak ada di rumah. Dia harus latihan, tidak punya waktu. Sekalipun sibuk tidak ada waktu. Tidak bisa juga semuanya dibebankan padamu. Kamu tidak akan latihan lagi? Tidak apa-apa, saya mendukungnya. Yue, kau sudah besar, harus berbakti pada ayahmu. Dia juga menjadi ayah sekaligus ibu. Dia juga menjadi ayah sekaligus ibu. Dia sangat menyayangimu bagai menatang minyak yang penuh. Terserah kalian mau berpikir apa. Kenapa dia bersikap seperti ini? Seperti berubah menjadi orang lain. Wan Yue, kamu jangan marah. Cuma ini salahku. Jangan bertengkar dengan Zhou. Ini bukan urusanmu. Kamu sudah membantu merawat Yue Yue. Aku harus berterima kasih padamu. Paman Xiao, perkataan ibu benar. Kamu orang terbaik di dunia ini. Di kehidupan sebelumnya, Yue Yue berkata seperti ini. Waktu itu kukira hanya celoteh anak kecil. 20 tahun kemudian baru tahu. Dia benar-benar membenciku karena merebut posisinya. Kali ini, tak perlu menunggu dengan susah payah aku meninggal. 5 bilang sorry lo, oke? Kamu bisa mewujudkan keinginanmu. Sun Yan, aku dan Yue Yue akan mengantarmu pulang dulu. Inilah istri dan anak yang kukorbankan segalanya di kehidupan lampau.
Hello, kamerad. Saya ingin mengajukan perceraian. Kamera, saat ini perceraian adalah hal besar. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Baiklah. Kedua pasangan harus menandatangani dokumen ini. Baru bisa memproses perceraian secara resmi. Kurasa Wanyu pasti akan menandatangani tanpa ragu. Terima kasih. Setiap kali mereka pergi ke rumah Xiao Shunian, selalu pulang terlambat setelah bermain. Tumis tomat telur ini adalah makanan favorit Yue Yue. Terong kecap. Juga hidangan kesukaan Wan Yue. Mereka selalu sangat memilih soal makanan. Aku butuh waktu lama untuk menemukan cita rasa yang paling mereka sukai. Sayangnya, mereka tak pernah lagi menemaniku makan. Lucu ya? Enak sekali. Kenapa kamu tidak masak makan malam untuk kami? Bukankah kalian sudah makan di rumah Xiao Shunian? Kami melakukannya karena tidak enak menolak ajakannya. Jadi menyetujui. Masakan Paman Xiao memang lezat. Aku ingin bisa makan masakannya setiap hari. Bersama aku, kalian selalu pilih-pilih makanan. Bahkan saat di jamu makan, tak mau menyentuh banyak hidangan. Tapi di rumah Xiao Shunian, nafsu makan kalian justru luar biasa. Ya, bagaimanapun, dialah orang yang selalu kalian simpan di hati. Ini kan cuma masalah sekali makan. Perlukah kamu segitu pelitnya? Bagimu ini cuma sekali makan. Tapi bagiku ini dinginnya lebih dari 20 tahun. Dan pengabaian. Nanju, aku mau bahas sesuatu. Bulan depan aku akan ke Nanhai. Hanya ada satu kuota untuk keluarga yang ikut. Aku rencana bawa Shunian. Ternyata sama seperti kehidupan sebelumnya. Padahal aku inilah suamimu. Tapi kuota keluarga malah kau beri ke Xiao Shunian. Ya, masih kecil. Tak pakai kuota. Aku akan bawa dia juga. Kamu di rumah saja jaga orang tua. Nanti setelah aku mapan, aku akan menjemputmu. Di hidup sebelumnya, aku khawatir Yu Yue tak ada yang rawat. Jadi kupaksa dia tinggal. Kali ini, aku tak akan ulangi kebodohan itu. Kalau kalian bertiga ingin berkumpul di pulau, silakan pergi. Baik. Aku akan membawa Shunian pergi. Karena di pulau tidak ada dokter. Sedangkan Yoyue, dia masih kecil. Dia tak bisa lepas dariku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku setuju. Kenapa dia setuju dengan begitu mudahnya? Tenang saja. Aku pasti akan kembali menjemputmu. Nanti, kita bertiga sebagai satu keluarga akan berkumpul di pulau. Ayah, apa ini? Ini adalah sebuah dokumen yang hanya perlu tanda tangan Mama untuk bisa berpisah dari Papa. Cuma tanda tangan? Berikan ke sini. Wan Yue, dokumen ini sebenarnya. Aku tahu. Aku akan segera menandatanganinya. Shen Wan Yue, apa kamu begitu buru-buru berpisah denganku? Nanjo, Wan Yue memberikan kuotanya padaku. Kamu tidak senang? Wan Yue juga terpaksa. Di pulau,
Harus ada seorang dokter. Kamu juga tak ingin melihat Wan Yue sakit, kan? Paman Ciao. Anak Ming Yue ini benar-benar menyukaimu. Aku juga suka Yue Yue. Wan Yue, Yue Yue, sebenarnya siapa yang menjadi kepala keluarga di rumah ini? Awalnya ingin berpisah dengan baik-baik. Sekarang biarkan aku pergi diam-diam. Minggir. Aku mau pergi ke gedung serba ada beli beberapa barang. Aku baru berangkat bulan depan. Kenapa kamu beli begitu awal? Wan Yue, kali ini kita pergi bertiga. Banyak barang yang dibutuhkan. Persiapkan lebih awal, agar tidak ada yang terlewat. Masih kamu yang paling perhatian. Kalau begitu pergi bersama saja. Ya, setelah belanja biar papa yang bawa. Ayo pergi. Senang tidak? Senang. Kalau begitu aku akan belikan lagi untukmu. Kalau begitu aku akan belikan lagi satu untuk. Jiang Nanzhou menjadi seorang pilot adalah impian seumur hidup banyak orang. Kamu berani bilang tidak mau pergi? Kepala sekolah, Yue Yue baru 1 tahun. Aku memang tidak bisa tenang. Lagi pula masih ada Wan Yue. Impian Jepangku sudah kuserahkan padanya. Kamu. Hal terpilih sukses 5 tahun lalu. Mengganggu latihan Wan Yue. Aku tidak pernah menyebutkannya. Kali ini, aku sama sekali tidak akan menyerah pada impian terbang di langit biru. Kenapa kamu melihat propaganda penerbangan? Mungkinkah ingin ikut seleksi? Wan Yue bilang kamu hanya bisa mencuci dan masak. Mungkin kalau pergi ke skuadron penerbangan, bisa jadi tukang masak. Masih Paman Ciao yang lebih baik. Dia dokter yang menyelamatkan nyawa. Tidak apa-apa. Aku cuma lewat lihat-lihat. Kalian akan segera tahu. Aku sama sekali bukan seorang suami rumahan yang hanya bisa mencuci dan memasak. Nanzhou selalu hanya peduli urusan rumah. Kapan mulai melihat berita tentang skuadron penerbangan? Ayo pergi. Nanzhou, Wan Yue, kalian beri pendapat yang adil. Si Zhao ini ingin meninggalkan kami, ibu dan anak, yang pergi sendirian jauh-jauh. Bukan karena aku khawatir kondisi di sana sulit. Dengan meninggalkan kalian di sini, kalian bisa hidup nyaman. Mengapa kau memutarbalikkan maksudku? Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tak akan pernah setuju kau meninggalkan aku dan anak kita. Kalau tidak, kau juga harus tinggal dan tak boleh pergi. Kakak Zhao, dalam hal ini kau yang salah. Tidak ada pasangan suami istri yang hidup terpisah di 2 tempat. Kalau terpisah, masih bisakah disebut suami istri? Jadi selama ini kau selalu tahu pasangan tak boleh hidup terpisah. Lalu bagaimana denganmu, Shen Wan Yu? Mengapa kau tinggalkan aku? Kita juga suami istri. Cinta kamu ini, apa bedanya dengan kakak Zhao? Atau di matamu, aku sama sekali bukan suamimu. Wah, sudah larut kah? Kami pulang dulu. Iya. Maaf, kami segera pergi. Ayo pergi. Bukankah sudah kukatakan, akan kujemput nanti? Perlu sekecil hati itu, kau mempermalukanku di depan orang. Menjemputku? Untuk janji itu di kehidupan. Lalu kutunggu 20 tahun. Apa yang akhirnya ku dapat? Pergilah. Ayah, ibu menyuruhku memberimu ini. Kau benar-benar menandatanganinya. Tenang saja. Akan kupenuhi keinginanmu. Proses perceraian akan segera kurus. Ayah, apakah kau sibuk? Ada apa? Kalau ayah sibuk, tak perlu mengantarku. Aku bisa ke sekolah sendiri. Baik. Selamat tinggal, ayah. Mulai besok, tak akan kuantar kau sekolah lagi. Hei, barang-barang ini masih bisa dipakai. Kamu benar-benar mau jual? Sudah tidak terpakai lagi. Aku khualsah kepadamu. Sudah cukup. Setelah aku pergi, Jiao Sunyan mungkin akan segera pindah ke sini. Daripada dibuang orang lain, lebih baik aku bersihkan sendiri. Nanzhou,
Kenapa kamu masih di rumah? Hari ini ada rapat orang tua di sekolah. Semua orang tua sudah pergi. Kalau ayah sibuk, tidak perlu mengantarku. Aku bisa pergi sendiri ke sekolah. Baik. Dah, ayah. Rapat orang tua. Yue tidak memberitahuku. Setiap tahun sekolah mengadakannya. Kamu tidak tahu? Aku, rupanya sejak kecil begini. Yue sudah menyembunyikannya dariku. Dia sengaja membuat batas denganku. Cepat pergilah. Kasihan sekali anak tidak ada yang menemani. Baik. Aku segera pergi. Chao Sunyan. Kenapa dia di sini? Yue, ini ayahmu. Wah, ternyata ayahmu dokter. Keren sekali. Wah, ternyata ayahmu dokter. Keren sekali. Air. Minum air. Shen Wan Yue. Bukankah kamu sedang latihan? Tidak ada waktu untuk mengurus Yue. Rupanya kalian berdua, ibu dan anak, sudah berkomplot menipu saya. Apa yang terjadi dengan Wan Yue? Sepertinya aku melihat Nanju. Kalian tidak pernah memberitahunya tentang rapat orang tua. Dia sangat mempercayai kalian. Pasti dia tidak akan datang. Tapi, Bu, ayo kita cepat bermain permainan orang tua anak. Wan Yue, mari kita bersama-sama. Pak, saya sudah menandatangani dokumennya. Mohon bantuannya untuk mengurus prosedur perceraian saya. Semakin cepat, semakin baik. Terima kasih. Wan Yue. Mulai sekarang, kita bukan satu keluarga lagi. Bu, hari ini aku bermain dengan Paman Chiao. Sangat senang. Hei Wan Yue, aku ada sesuatu untuk kubicarakan. selain mencuci baju dan memasak, masih ada urusan apa lagi? Aku baru-baru ini sedang mengurus dokumen untuk Nanhai. Yue akan kuserahkan lagi padamu untuk sementara waktu. Kau sibuk sekali. Masih sempat menemani Chiao Sunian. Tapi kepadaku, bahkan waktu untuk bicara saja tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Sejak Yue lahir, semua energiku kuhabiskan untuk merawat Yue. Kemampuanku yang dulu hampir terkikis habis. Sebelum kembali ke Beijing, aku harus cepat pulih. Ayah, kamu sudah selesai? Sebentar lagi, Yue. Nanti tanpa ayah di sampingmu, kamu harus jaga diri baik-baik. Paman Chiao. Yue. Paman Chiao, main denganku ya. Dia pasti sudah sangat kesal. Yue. Tanya dulu, ayah setuju atau tidak? Pergilah, jangan pergi terlalu jauh. Hati-hati. Paman Chiao, ayah setuju. Kalau begitu kita main di sana ya. Ya. Yue, nanti kamu bisa minta Paman Chao menemanimu setiap hari. Kuharap kamu selalu sebahagia ini. Itu suara Yue. Yue. Sini, Yue. Tidak apa-apa, ayo pergi.
Sudah, darahnya berhenti. Kamu, keluarlah. Bagaimana Yue bisa terluka? Mana aku tahu dia sangat aktif. Sedikit lengah, dia langsung melompat dari tangga dan terluka. Lalu mengapa kamu tidak membantunya menghentikan pendarahan? Kamu kan dokter. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, dia bisa kehabisan darah. Aku bukan dokter bedah, jadi tidak langsung terpikir. Bukankah itu wajar? Kamu. Jiang Nanzhou. Bagaimana Yue bisa terluka? Jiang Nanzhou. Bagaimana Yue bisa terluka? Aku. Nanzhou yang membawa Yue ke lapangan olahraga. Baru Yue terluka. Kau mengada-ada. Jelas-jelas kau. Aku menitipkan Yue padamu untuk dijaga. Kenapa malah menyalahkan Sun Yan? Setelah Yue terluka, akulah yang membawanya ke rumah sakit untuk pertolongan darurat. Jiang Nanzhou. Begitukah caramu menjaga anak? Kau tak perlu bekerja setiap hari, fokus saja merawat Yue. Kau malah membiarkannya menderita luka seberat ini dan tak segera membawanya ke rumah sakit. Shen Wanyue, aku tak mau bertengkar denganmu. Tanya saja pada Yue tentang kejadian sebenarnya. Dia akan membuktikan aku tak bersalah. Yue adalah putrimu kandung. Ning Yue adalah putrimu kandung. Pasti dia membelamu. Kau tega menyuruh seorang anak berbohong untukmu? Apakah kau benar-benar ayah kandungnya? Hah? Kalau bukan ayah kandungnya, mana mungkin aku mengorbankan mimpiku dan merawatnya sepenuh hati selama 6 tahun? 6 tahun ini, aku mengorbankan segalanya untuk kalian berdua. Tapi akhirnya bahkan kesempatan untuk memberi penjelasan pun tak kau beri. Baik, kalau begitu, aku berhenti jadi ayahnya. Kuserahkan posisi ini pada Dr. Jiao. Setuju? Jangan-jangan aku salah menuduhnya. Tapi Dr. Jiao baik pada Yue. Mana mungkin dia membiarkan Yue terjatuh? Jauhkan Sun Yan dari ini. Dia baik hati mengantar Yue ke rumah sakit. Kau malah memfitnahnya. Sungguh balas budi dengan kejahatan. Apakah kau tak ingin Dr. Jiao menjadi ayah Yue? Dengan begitu kalian bisa bersama secara terang-terangan. Jiang Nanzhou, aku tak punya perasaan apapun pada Sun Yan. Hubungan kami murni dan bersih. Jangan kau berprasangka sembarangan. Bulan depan aku akan pergi ke Laut Selatan. Hanya ada satu kuota untuk anggota keluarga yang ikut. Aku berencana membawa Sun Yan. Lihatlah betapa cocoknya Paman Chiao dengan ibuku. Kamu pergi lebih awal, akan beri tempat untuk Paman Chiao. Kalau memang tak bersalah, kenapa kalian berdua, ibu dan anak, bersikap baik padanya? Masih ada 6 hari. Aku hanya perlu bertahan 6 hari lagi. Lalu bisa pergi untuk selamanya. Shen Wanyue, aku tidak asal menebak. Karena semua ini sudah lama tidak kupedulikan. Nanzhou, Wah, hebat. Baru beberapa hari. Pemulihanmu sudah sejauh ini. Sudah aku katakan, kali ini aku takkan menyerah. Aku percaya padamu. Malam ini kita berangkat. Sudah berbicara dengan keluarga? Yue keluar dari rumah sakit hari ini. Aku akan pulang untuk berpamitan baik-baik pada mereka. Oh, baik. Kalau begitu, malam ini kukirimkan orang untuk menjemputmu. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Baik. Dihitung waktunya. Wan Yue seharusnya sudah di puskesmas menjemput Yue. Halo? hari ini Yue keluar dari rumah sakit. Siang ini masalah beberapa hidangan. Kita rayakan sebagai keluarga. Keluarga. Kata yang begitu asing. Di kehidupan sebelumnya, kami bertiga sebagai keluarga. Tak sempat makan malam bersama. Tak disangka akhirnya bisa berkumpul. Tapi ternyata untuk makan perpisahan. Baik. Aku menunggu kalian.
Nanjo, maaf ya. Shunyan, tolong jaga Yuyue selama beberapa hari ini. Aku akan mentraktirnya makan di restoran negara. Shen Wanyue, ini pertama kalinya kamu meminta maaf padaku. Dan juga yang terakhir. Kamu tidak marah kan? Kalau tidak, ikutlah makan bersama. Sudah beberapa hari juga tidak menjengukku. Yuyue, kamu tidak boleh marah pada ayah. Meskipun makan malam ini khusus untuk menjamuku, tapi mengundang ayahmu. Hanya soal menambah 1 set alat makan. Dengar kan? Sunyan mengizinkanmu datang. Menemani anak perempuan yang baru pulang dari rumah sakit makan, masih harus menanggung ekspresi orang lain? Di hati kalian, aku memang hanya orang luar. Kalian, makan saja. Aku tidak akan ikut. Wanyue, Yue. Selamat tinggal. Selamat tinggal? Maksudmu apa? Kamu tidak mungkin cemburu pada anak kecil kan? Mulai sekarang, kita selatan dan utara tidak akan bertemu lagi. Aku akan terbang tinggi di langit biru. Hidup hanya untuk diriku sendiri. Nanjo, kenapa ada suara mobil di tempatmu? Kamu mau kemana? Bicara dong. Jiang Nanjo, beraninya kamu mematikan teleponku? Jiang Nanjo, aku dan Yue mengajak Sunyan makan. Hanya untuk berterima kasih padanya. Marah hanya karena hal kecil seperti ini. Sama sekali tidak punya sikap gentleman. Tidak, Nanjo tidak pernah memutuskan teleponku duluan. Apa arti ucapan selamat tinggal terakhirnya itu? Apa maksudnya lagi? Jiang Nanjo, angkat telepon. Aku perintahkan kamu angkat telepon. Yue, bagaimana kalau aku antar kalian pulang? Aku tidak mau. Aku belum kenyang. Mama, pesan makanan cepat. Pesan semua yang disukai Paman Chiao. Maaf ya, Nanjo agak marah. Kita lanjutkan saja. Hidangan-hidangan ini sama sekali tidak aku sukai. Entah sejak kapan, aku hanya terbiasa dengan rasa masakan Nanjo. Ayo Wanyue, Vivi sepa. Nanjo, bagaimana kalau kita batalkan saja? Bahkan restoran, aku pun tidak bisa membuat rasa yang aku suka. Aku tidak ingin menyakitimu. Tidak apa-apa. Ayo, kamu cicipi sedikit. Kalau tidak puas, aku akan perbaiki lagi. Ayo. Nanjo, bagaimana kamu bisa membuat terong seenak ini? Rahasia. Wanyue, nanti setelah kita punya anak perempuan, hal-hal seperti mencuci baju dan memasak, semua akan aku tanggung. Kamu, tenang saja berlatih. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian berdua, ibu dan anak. Bagaimana kamu tahu aku akan melahirkan anak perempuan? Aku suka anak perempuan. Orang lain kan lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Tapi aku, Jiang Nanjo, justru lebih mementingkan anak perempuan daripada laki-laki. Hei. Demi Memenul, selera pilih-pilih aku dan Yue. Entah berapa banyak usaha yang telah dia curahkan. Wan Yue, ada apa? Yue, ayo kita pulang dulu. Aku tidak mau pulang. Aku juga mau makan bersama Paman Kiao. Wan Yue, apakah Nanzo di telepon? Tidak senang? Aku beberapa hari ini harus bekerja dan harus merawat Yue di rumah sakit. Kalian mentraktirku makan. Apa yang dia tidak senangkan? Nanzo, dia juga memasak untuk kami di rumah.
Maaf ya, Sunian. Lebih baik kita pulang dulu. Tunggu beberapa hari lagi. Aku traktir kamu makan, setuju? Kalau dia sudah cemburu, akan kuantar kalian pulang dulu. Yeay, terima kasih Paman Chow. Ayo, pergi. Yue, setelah pulang, ingat lukanya jangan kena air. Setiap hari disinfeksi dengan betadine ya. Iya tahu Paman Kiao. Aku tahu kamu yang paling perhatian padaku. Wan Yue, kalau Nanzhou sudah marah, akan ku naik untuk minta maaf padanya. Tidak perlu. Semua salah Nanzhou. Bikin Yue sampai jatuh terluka. Sampai merepotkan merawatnya. Sebaiknya, dia yang harus minta maaf padamu. Wan Yue, sebenarnya kamu tidak perlu sungkan denganku. Bulan depan setelah ke pulau, kita akan jadi orang terdekat satu sama lain. Benar. Nanti. Benar. Hanya kita yang saling mengenal. Sunian, cepat pulanglah. Wan Yue, kamu benar-benar tidak tahu atau sengaja pura-pura tidak mengerti? Sesampainya di Laut Tiongkok Selatan, aku bisa sepenuhnya memilikimu. Yue, kenapa kamu sangat tidak ingin pulang? Apa ada sesuatu yang disembunyikan dari ibu? Ibu, setelah kita berpisah dengan ayah, apakah aku tidak akan bertemu ayah lagi? Yue, kenapa kamu bicara seperti itu? Siapa yang memberitahumu? Itu ayah. Jiang Nanzhou, aku pernah bilang akan menjemputmu. Kenapa kau bilang begitu pada anak? Yue, bagaimana dengan kita? Tidak akan berpisah dengan ayah. Kenapa? Kamu bersama Paman Chow. Bukankah sangat bahagia? Lagi pula bulan depan, kita akan pergi dari sini. Meninggalkan ayah sendirian. Urusan orang dewasa. Anak kecil tak perlu tahu banyak-banyak. Kamu harus ingat, ayahmu hanya Jiang Nanzhou. Suamiku juga hanya dia. Tapi Bu... Sudah. Sebentar lagi, jangan bilang begitu di depan ayah. Nanzhou selalu bisa. Dia membuat rasa yang memuaskan kita. Tapi dia seharusnya tidak cemburuan. Kami sudah pulang. Ayah, cepat keluar. Kami pulang untuk menemanimu. Nanzhou, sudahlah, jangan marah. Aku hanya makan bersama Sunian, kan? Tidak perlu marah, kan? Nanzhou. Yang Nanzhou. Ibu. Ayah, dia pergi kemana? Dia? Tidak. Tidak mungkin. Ibu, barang-barang ayah sudah tidak ada. Dia tidak mungkin menghilang, kan? Jiang Nanzhou, aku hanya tidak pulang untuk makan, kan? Kamu perlu membuat masalah besar? Sampai-sampai kabur dari rumah. Aku bahkan belum mempersoalkan. Kamu di depan anak. Menyebutkan soal kita berpisah. Ibu, aku lapar. Maaf, Yue. Aku lupa. Kamu juga tidak terbiasa makan makanan luar. Lupakan ayahmu. Kita masak sendiri. Tanpa dia, kita tetap bisa kenyang dan hangat. Ayo. Jiang Nanzhou, kamu ngambek saja tidak apa. Tapi menyuruh kami makan nasi dan lauk dingin. Kamu tahu kami akan sakit perut kalau makannya. Makan pelan-pelan, Yue. Jiang Nanzhou, dia lebih memilih kelaparan. Dia tidak mau pulang lebih awal. Bukankah karena kamu hanya bisa mencuci dan memasak? Kamu sangat tidak punya kemampuan. Bagaimana bisa kamu marah kepada Sunian? Sakit. Ibu, sakit sekali. Yue ini memang akan terasa sakit. Dulu ayah mengoleskannya untukku. Lalu tidak sakit. Kamu rindu ayah, ya? Tidurlah sekarang, ya. Tidur lebih awal. Ibu akan mengantarmu sekolah besok, ya. Ibu ayah bercerita untukku setiap malam.
Kalau tidak, aku tidak bisa tidur. Dia setiap malam. Apakah dia selalu tidur sangat larut? Ibu, Baik. Ibu akan bercerita untukmu. Ya, dahulu kala, ada seorang petani. Dia bertemu seekor ular yang kaku kedinginan. Ular ini Yue, cepat bangun. Cepat. Yue, cepat bangun, cepat. Jiang Nancho, kamu pergi dari rumah. Bukankah untuk menunjukkan betapa pentingnya kamu bagi keluarga ini? Agar kami menghargaimu. Tapi kamu salah. Mencuci dan memasak. Merawat anak. Hal-hal seperti ini, aku juga bisa melakukannya. Yue. Kenapa panas sekali? Nanjo, cepat datang Yue demam. Nanjo. Yue. Yue, cepat bangun. Dokter, cepat tolong anak ini. Anaknya kenapa? Saya juga tidak tahu. Tubuhnya sangat panas. Sepertinya dia demam. Cepat ikut saya. 40 derajat. Bagaimana caramu jadi orang tua? Jelas anak ini kedinginan semalam. Apa kamu tidak tahu, demam tinggi pada anak kecil sangat berbahaya. Sekali lengah bisa menyebabkan cerebral palsy. Kedinginan malam hari? Tidak mungkin. Semalam saya sudah pasti menyelimutinya. Cuaca belakangan ini mudah berubah. Anak ini masih sangat kecil. Pada malam hari, kamu harus sering bangun untuk menyelimutinya. Jangan sampai sembrono. Baik. Dokter, saya paham. Meski anak ini sering ke rumah sakit, tapi baru pertama kali karena kedinginan bisa separah ini. Ternyata merawat anak serumit ini. Dulu, Nanzo sudah berkorban sebesar apa? Mungkinkah aku benar-benar salah? Aku terus mengabaikan kontribusi Nanjo untuk keluarga ini. ayah. Aku mau ayah. Yue, tenang saja. Ayah akan segera pulang. Jiang Nanjo, aku akui salah. Kalau suasana hatimu sudah membaik, pulanglah. Pailing, aku janji mengajakmu ke Laut Cina Selatan. Di sini, ini adalah pelatihan rintangan lintas alam. Ini juga merupakan ujian pertama sejak kalian bergabung. Ujian pertama. Apakah kalian semua percaya diri? Punya. Baik. Kelompok pertama. Luar biasa. Tes kedua, penyeberangan di ketinggian. Tes ini terutama menguji keseimbangan kalian, daya tahan, dan kualitas mental. Sudah siap semuanya? Siap. Pelatih Lu, orang yang saya bawa, cukup bagus kan? Kepala sekolah lama. Di sini, ini hanya pelatihan untuk pemula. Skuadron penerbangan adalah tempat untuk melatih kapten pilot. Setiap pelatihan kami sangat menantang dan menguras tenaga. Apakah dia bisa bertahan? Belum tentu. Berkumpul. Pelatih Lu ini dijuluki pelatih wanita terkuat di skuadron penerbangan. Nanjo sudah 5 tahun tidak mengikuti pelatihan sistematis. Jangan-jangan. Halo pelatih. Anda adalah Jiang Nanjo. Lu Angran ini bahkan memanggil nama Nanjo. Dia tidak mau mengalah. Ya? Bagus. 5 tahun yang lalu, mengabaikan panggilan skuadron penerbangan karena suatu alasan. Bagus. Tapi, untuk menjadi seorang pilot, masih jauh. Kelly, kamu ingin jadi pilot? Masih jauh sekali.
Pelatih Lu, saya jamin Nanzhou lolos seleksi murni karena kemampuannya sendiri. Ayahnya sama sekali tidak ada hubungannya. Pelatih Lu, kemampuan fisik Nanzhou memang sangat unggul. Kami benar-benar tidak sengaja kalah darinya. Kalau dia saja tidak memenuhi standar, bukankah kami semua harus pulang? Benar? Diam! Pilot adalah elit di antara para elit. Latihan fisik tadi tidak membuktikan apapun. Lapo, Bicaralah. pelatih, apapun standar tim penerbangan, seberat apapun, saya pasti bisa mencapainya. Besar sekali mulutmu. Latihan barusan. Paling-paling cuma latihan fisik dasar. Dibandingkan pilot, masih jauh berbeza. Latihan pilot sesungguhnya belum dimulai. Apa? Aku hampir kehabisan tenaga. Ini, latihan sebenarnya belum mulai. Pelatih Lu, jangan bercanda. Intensitas tadi saja, hampir tidak bisa kami tahan. Iya, benar. Tenang. Seorang kapten penerbang harus menghadapi berbagai kondisi penerbangan kompleks. Maka latihan kami akan jauh lebih berat dan lebih berbahaya. Kalau kalian ingin menyerah, sekarang masih bisa. Jiang Nanzhou, kau mau mengundurkan diri? Lapor, pelatih, saya tidak akan mundur. Aku tidak akan mundur. Jiang Nanzhou, sekarang mundur. Tidak akan memengaruhimu apapun. Tapi jika kau menyerah di tengah jalan, atau ku suruh pergi, akan kucatat di arsipmu. Dan kau bawa seumur hidup. Pelatih Lu, aku percaya Nanzhou pasti bisa bertahan. Harusnya begitu. Selanjutnya, tes anti pusing. Semua orang, posisi tubuh seperti ini, berputar ke kiri dan kanan 15 kali. Jalan lurus ke garis finish di seberang. Baru kalian lulus. Ini cuma muter-muter dan lari, kan? Kelihatannya gampang. Iya, hampir saja kupikir pelatih Lu menakut-nakuti. Tertawalah sepuasnya. Makin senang kalian tertawa sekarang, makin kacau penampilan kalian nanti. Aku juga tak mau mempersulit. Ku beri waktu 3 hari. Asal lulus, berarti kalian berhasil. Pelatih Lu, 3 hari. Jangan, hari ini aku bisa. Ayo. Anak-anak ini sungguh mengira latihan pilot semudah itu. Jiang Nanzhou, kenapa kamu tidak berlatih? Lapor, pelatih, saya rasa ini terlalu mudah. Sederhana. Baik. Saya tarik kembali ucapan saya barusan. Untuk orang lain, saya beri waktu 3 hari. Kamu hanya dapat 2 hari. Jiang Nanzhou, jangan bicara besar. Awalnya kami juga berpikir seperti kamu. Tapi setelah mencobanya, baru tahu ternyata tidak semudah itu. Memang fisikmu lebih kuat dari kami. Tapi latihan ini tidak mengandalkan fisik. Nanzhou, kamu sudah 5 tahun tidak melakukan latihan sistematis. Jangan terlalu percaya diri. Tidak perlu 2 hari. Menurut saya, hari ini saya bisa menyelesaikannya. Daza anak ini, kenapa tidak mau mendengarkan nasihat? Kepala sekolah, inikah bibit unggul yang Anda katakan itu? Baik. Kalau begitu biarkan semua orang melihat, apakah kamu punya hak untuk bersikap sombong? Aku akan longgarkan syarat untukmu. Tidak peduli posisimu sempurna atau tidak, asalkan kamu bisa mencapai garis finish, semua akan kuhitung dulu. Apa maksudmu? Ini adalah lapangan latihan, bukan tempat untuk kamu bertindak semaunya. Nanzhou, kamu. Lapor, Bella Cilu. Saya tidak bertindak semuanya. Tapi saya memang merasa ini terlalu sederhana. Selain itu yang saya katakan bisa selesai hari ini adalah proyek ini. Bukan yang lain. Jiang Nanzhou, apakah kamu tahu apa itu? Shenzhen Anti-Pusing. Ini adalah cincin anti pusing. Itu salah satu dari 3 proyek setan. Proyek pelatihan. Maksud Nanzhou adalah, dia ingin menantang. Berulang. Shenzhen Anti-Pusing adalah untuk meningkatkan kemampuan orientasi ruang dan pelatihan intensif kemampuan anti pusing. Nanzhou, jangan bersikap keras kepala. Kamu sebagai pendatang baru, tidak boleh. Kepala sekolah. Saya tentu tahu kesulitan cincin anti pusing. Justru karena itulah, saya harus menantangnya. Enda, Saya tarik kembali ucapan saya barusan. Ini bukan keinginan semata, kamu ini sok tahu. Pelatihan ini untuk peserta biasa, perlu 1 hingga 2 minggu. Untuk penguasaan dasar. Sekali, saya hanya perlu 1 kesempatan. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Sekali.
Kurasa kamu hanya tahu namanya. Tapi tak paham bahayanya kan? Cincin anti pusing merangsang vestibulu manusia. Efek ringan. Muntah dan pusing. Efek berat. Memperparah kurangnya pasokan darah di arteri vertebralis hingga menyebabkan syok. Kamu tahu semua ini tapi tetap nikah. Nanjo, kalau sudah paham risikonya, jangan ambil risiko ini. Nanti banyak waktu untuk membuktikan diri. Kepala sekolah, yang paling saya kekurangan adalah waktu. Saya sudah menyia-nyiakan waktu 5 tahun. Jika saya berlatih sesuai aturan secara bertahap, kapan saya bisa mendapatkan kesempatan terbang? Bahkan jika saya dapat kesempatan terbang, berapa lama saya bisa terbang? Ini akibat perbuatanmu sendiri. Masih mau menyalahkan orang lain? Kapten Lu, bagaimana kalau biarkan dia mencoba? Dia ini tipe orang yang kepala batu. Lagi pula, bukankah kau juga ingin memberinya pelajaran? Kau pikir saya sengaja menarget dia? Baiklah. Saya akui saya memang punya sedikit keberatan terhadapnya. Tapi, ini tempat latihan. Saya tak akan main-main di tempat latihan. Saya juga tidak main-main. Kapten Lu, ini adalah latihan. Sekaligus ujian untuk diri saya sendiri. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya hari ini, maka saya mengundurkan diri. Mundur? Mengundurkan diri? Ini keterlaluan. Baik. Aku penuhi permintaannya. Simpai anti-verigo. Semakin banyak putaran, semakin sulit. Pilot kelas khusus 50 putaran. Kamu sebagai pendatang baru, 10 putaran. Bahkan jika kamu berhasil, simpai ini bisa dihentikan sendiri. Tentu saja, jika kamu kehilangan kendali atas tubuhmu, kami bisa membantumu turun. Saya paham. Kapten Lu. Mari kita mulai. Tunggu. Kenapa? Kamu mau mundur? Pelatih Lu. Saya minta tingkat kesulitannya ditambah. Masih ada 1 tes lagi. Pengetahuanmu lumayan luas. Baiklah. Karena kamu yang meminta sendiri, akan kukabulkan. Nanjo sengaja mempersulit dirinya sendiri. Dia harus menghafal angka dan urutan ini. Nanti, setelah turun dari alat anti pusing, dia harus menulis ulang tanpa salah satu huruf pun. Dimengerti. Apa Nanjo sudah gila? Dia mempertaruhkan mimpi terbangnya hanya karena kesal pada pelatih Lu. Siap. Mulai. 3, 4, 5 putaran. Aku meremehkanmu. Tak kusangka kau sanggup sampai 5 putaran. Nanjo, tahan. Masih 5 putaran lagi. 6, 7, 8. 9, 10 putaran. Lulus, Nanjo. Kamu lulus. Nanjo, kamu juga lulus. Sudah 10 putaran, cepat berhenti. Pelatih Lu, bagaimana? Baiklah. Yang Nanjo, bisa turun. Saya anggap kamu lulus. Lulus, Nanjo. Lulus. Kamu lulus, Nanjo. Turunlah. Bisa turun sekarang, Nanjo. Bisa turun sekarang. Bahaya, dia akan pingsan. Nanjo. Capsek. Saya tidak apa-apa. Kalau begitu, saya susah payah baru bisa sampai sini. Hanya 10 putaran. Rugi banget. Capsek. Biarin saya ngikutin kata hati sekali ini. bocah ini. Jiang Nanjo, ini skuadron penerbangan. Tidak boleh sembarangan. Cepat bantu. Pelatih Lu, Bial Yakoba. Masa sih, kamu tidak ingin melihat kemampuannya yang sebenarnya? Anak baru yang masih bisa bicara santai setelah 10 putaran, memang jarang. Tapi, seharusnya dia sudah hampir mencapai batasnya. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Dia paling hanya bisa beberapa putaran lagi. Bersiap sedia untuk membantu kapan saja. Pelatih Lu, sudah 35 putaran. Jiang Nanjo, apa kamu masih bisa mendengar kami? Pelatih Lu, aku mengecewakanmu. Kamu, Pelatih Lu, pilot kelas khusus. Standarnya 50 putaran, kan? Nanjo, itu standar latihan pilot kelas khusus. Kamu masih baru. Tak perlu bandingkan dengan mereka. Latihan berlebihan akan memengaruhi fungsi tubuhmu. Pak Kepala Sekolah, aku sudah bukan pendatang baru. Tepat 50 putaran. Biarkan aku putar sampai 50 putaran. Aku akan langsung berhenti. Tidak, aku sudah izinkan kamu semaunya sekali. Tak akan kubiarkan kamu terus semaunya. Cepat, bantu hentikan dia. Semua berhenti. Biarkan dia lanjutkan. Pelatih Lu, awalnya. Bukannya kamu juga tidak setuju dia nekat? Tapi sekarang dia jelas masih bisa bicara. Sadar penuh. Belum mencapai batas.
Jiang Nanzhou, ku beri kamu 50 putaran. Tapi jangan kurang 1 putaran pun. Jiang Nanzhou, aku takkan pernah melatih kapten pesawat yang menyerah di tengah jalan. Jadi kali ini, kamu harus buktikan dirimu. Tak akan menyerah mudah seperti 5 tahun lalu. Nanzhou, 40 putaran. Tinggal 10 putaran lagi. 10, 9, 8, 7. Wan Yu bilang kamu hanya bisa cuci baju dan masak. Mungkin kalau ke skuadron penerbangan, bisa jadi koki. Shen Wanyu, Jiang Yue. Aku bukan suami rumahan. Kali ini, tak ada yang bisa menghalangiku. Terbang mengarungi langit biru. Nanzhou, benar kata pepatah harimau tak akan melahirkan anak serigala. Kamu tidak mempermalukan ayahmu. Aku akui sebelumnya aku punya prasangka terhadapmu. Apa yang tidak kamu sukai? Lepaskan saja semuanya padaku. Jiang Nanzhou, jika kamu ingin memakiku, aku bisa pura-pura tidak mendengar. Tapi hanya kali ini. Pelatih Lu. Aku tidak salah tulis, kan? Nanzhou, benar. Semuanya benar. Dalam latihan ini, kamu sudah mencapai tingkat pilot special. Bagus. Cepat. Cepat bawa ke klinik. Ayo. Sungguh keterlaluan. Mana ada yang menyuruh pendatang baru menantang 50 putaran? Kukira dia akan seperti 5 tahun yang lalu, menyerah. Tapi tak kusangka. 5 tahun lalu. Aku mengerti. Kamu kira Nanzhou menolak panggilan skuadron penerbangan 5 tahun lalu karena keyakinannya kurang kuat. Tugas pilot semuanya sangat krusial. Aku mustahil mengizinkan seseorang yang tidak bertanggung jawab menyusup masuk. Kamu salah. 5 tahun lalu, alasan Nanzhou menyerah. Panggilan skuadron penerbangan. Justru karena dia terlalu bertanggung jawab. Pelatih Lu, alasan Nanzhou menolak 5 tahun lalu adalah karena panggilan tim penerbangan itu. Semua demi istri dan putrinya. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, saat di mesin nanti pusing kaji, kenapa dia tidak menjelaskan padaku? Jelaskan. Bagaimana kamu dia menjelaskan? Apa maksudmu? Kau ingin dia menyalahkan orang yang dulu ia relakan segalanya? Istri dan putrinya? Tidak mungkin. Nanzhou pasti bukan orang seperti itu. Yang paling kekurangan adalah waktu. Jiang Nanzhou, bukankah kau bilang paling kekurangan waktu? Kalau gitu cepatlah bangun. Jangan terus-terusan tidak sadar. Pelatih Lu, ada satu hal lagi. Kabar buruk dari sini. Yue sakit. Yue sakit. Lalu dia? Untuk kabar ini, biar aku yang memberitahunya. Pelatih Lu, tenang saja. Aku yakin kali ini Nanzhou pasti membuat pilihan yang paling tepat. Ayo pergi. Nanzhou, kamu sudah bangun. Pelatih Lu. Kamu lapar? Aku sudah membuatkan sup ayam. Ini, silakan. Aduh, maaf, panas ya.
Aku akan meniupnya. Bukan pelatih Lu. Anda tidak perlu baik sekali kepadaku. Aku hanya merawat orang sakit. Lagi pula, juga kau nak sampai membuatmu menjadi seperti ini. Pelatih Lu, ini bukan salahmu. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan latihan, aku juga tidak punya muka untuk tinggal di sini. Nanjo, apakah kamu benar-benar sudah buat tekad untuk tinggal dan pasti tidak akan menyerah? Ya betul. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa terus mengujiku. Aku pasti percaya pada tekadmu. Hanya saja, kamu lihat sendiri. Yue sakit. Kamu tidak pulang. Dokter Chow menemaninya. Yue pasti sangat senang. Kalau aku pulang, malah akan membuatnya kesal. Kamu sudah berkorban begitu banyak untuk mereka. Mereka pasti suatu saat nanti akan mengingat kebaikanmu. Mengerti. Di kehidupan sebelumnya, aku menunggu 20 tahun. Pada akhirnya, bahkan satu kata, terima kasih pun tidak kudapatkan. Di kehidupan ini, aku tidak ingin menunggu lagi. Lu kamu belum sembuh. Mau pergi kemana? Pelatih Lu, sudah tidak ada waktu. Aku harus segera kembali berlatih. Kali ini, aku akan mengejar semua yang terlewatkan dariku. Baik. Karena kamu ingin menjadi elang yang terbang bebas di langit, aku akan menemanimu. Baiklah. Loh, bukankah ini pelatih Lu dan Jiang Nanju? Kenapa tidak bertengkar lagi? Aku rasa ada yang berubah. Nanjo, sekarang aku bisa benar-benar lega. Jalan ke depannya, jalanilah sendiri. Aku harus kembali ke Jiangcheng. Nanjo, kemana saja kamu selama beberapa hari ini? Kamu tahu kami sangat merindukanmu. Maaf, aku datang terlambat. Nanju, kamu belum juga pulang. Papa. Yue. Mama. Aku ingin minum bubur yang Papa masak. Suruh Papa cepat pulang ya. Iya, baik. Papa mana? Ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah kamu sembuh, Papa pasti pulang. Nanti kalau aku sudah sembuh, kita bersama-sama menjemput Papa ya. Ya. Apa Papa sudah pulang? Wan Yue. Kenapa Yue bisa sakit? Apa Nanzo marah? Sehingga tidak merawatnya dengan baik? Ini bukan urusan Nanzo. Nanzo marah, lalu minggat dari rumah. Ini salahku karena tidak menyelimuti Yue dengan baik. Tadi malam, makanya dia masuk angin. Jiang Nanzo, paling tidak kamu tahu diri. Tahu diri pergi sendiri. Wan Yue, apa karena aku? Makanya Nanzo marah. Ini semua salahku. Aku minta maaf pada kalian. Ini bukan urusanmu. Aku dan Yue sudah menyakitinya. Nanti saat dia sudah tidak marah dan pulang, kami akan minta maaf padanya. Shen Wan Yue, susah payah baru bisa mengusir Jiang Nanzhou. Kenapa kamu masih mengharapkan dia kembali? Yue beberapa hari ke depan, biar Paman Xiao yang merawatmu, ya? Yue, kalau kamu tidak suka makan bubur, lain kali aku bawakan makanan enak lainnya untukmu. Wan Yu, kamu datang. Wan Yue, apa kamu menyalahkanku karena tidak merawat Yue dengan baik?
Kamu sudah merawat Yue untukku. Aku saja tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Wan Yue, urusanmu adalah urusanku. Kamu tidak perlu sungkan denganku. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Yue, dengarkan baik-baik kata Mama, ya? Mama, Paman Cio tidak tahu kalau aku pulang dari rumah sakit hari ini. Dia mungkin terlalu sibuk, jadi lupa. Hal penting seperti ini, Nanjo tidak akan pernah lupa. Yue, kita ajak ayah pergi ke Nanhai bersama-sama. Nanti, kita kembali lagi untuk menjemput Paman Cio, oke? Baiklah, Bu. Kalau begitu, sekarang kita cepat-cepat pulang dari rumah sakit, pegang karya ya. Yuk. Dulu kan, kakak paling suka Paman Cio. Dulu aku pikir ayah tidak bisa apa-apa. Tidak seperti Paman Cio, yang seorang dokter. Dia punya kemampuan, tapi ayah tetaplah ayah. Setiap malam, dia selalu membacakan cerita untukku. Kalau aku sakit, dia juga memasakkan bubur enak untukku. Aku sangat rindu ayah. Aku ingin sekali dia memelukku. Yue, jangan menangis. Setelah kita keluar dari rumah sakit nanti, kita jelaskan pada Paman Cio. Lalu langsung ke Haryaya. Siang Nanju, si pengganggu ini akhirnya pergi juga. Penderitaanku selama ini tidak sia-sia. Sayang sekali tidak membuat si beban kecil ini mati jatuh. Dia memang beruntung. Setelah aku dan Wanyu pergi ke pulau, aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Tentu saja, Wanyu nantinya pasti akan datang. Wanyu, kenapa kamu datang? Xiao Shunyan, aku tidak menyangka inilah sifat aslimu. Wanyu, kamu salah dengar. Aku hanya bercanda. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Ya, kamu. Kalau waktu itu kamu tidak membawaku, menjauh dari ayah, kepalaku tidak akan terbentur. Yue, kamu bilang jatuh waktu itu tidak ada hubungannya dengan ayah? Betul. Aku belum sempat bicara. Ayah sudah pergi. Dia memang orang jahat. Rupanya aku memang salah menyalahkan Nanjo. Tapi waktu itu Xiao Tunian berbicara dengan begitu meyakinkannya. Wanyu, jangan dengarkan perkataan anak kecil itu. Itu tidak bisa dianggap serius. Kamu masih tahu kalau Yue itu anak-anak. Aku selalu berjanji memenuhi wasiat terakhir adikmu, merawatmu dengan baik. Tapi kamu malah ingin membunuh anakku, membunuh suamiku. Fang, apakah kamu masih punya permintaan terakhir? Kak Wanyu, aku masih punya seorang kakak laki-laki. Namanya Xiao Shunyan. Tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik untukmu. Terima kasih Kak Wanyu. Aku tahu kamu pasti akan menepati janji. Fang. Wanyu, dengarkan penjelasanku. Wanyu, keadaannya tidak seperti ini. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku ingin menjadi suamimu. Adapun Yue, saat itu aku sedang tidak waras. Setelahnya aku sangat menyesal. Makanya sejak itu aku merawatnya setiap hari. Nanti akan kuberikan ganti rugi untuknya. Bisakah kalian memaafkanku kali ini? Memaafkanmu? Aku memaafkanmu. Kalau begitu, suamiku dan anakku akan terluka. Siapa yang akan menebusmu? Yue, kamu pernah berjanji kepada adikku untuk merawatku. Aku memang pernah berjanji kepada adikmu untuk merawatmu dengan baik. Tapi aku tidak pernah berjanji. Kamu akan menyakiti suamiku dan anakku. Lebih lagi, jika adikmu tahu, kamu melakukan hal seperti ini, dia lebih memilih tidak memiliki kakak seperti kamu. Xiao Shunyan, kamu akan masuk penjara. Wanyu, aku tahu aku salah. Kumohon, jangan hancurkan hidupku. Wanyu, Yue. Nanjo, demi pria munafik seperti ini, kami telah membuatmu menderita begitu banyak. Cepat pulanglah. Nanjo. Ayah. Nanjo? Ibu, apa ayah tidak akan kembali lagi? Tidak mungkin, Yuar. Ayah begitu menyayangi kita.
Dia pasti tidak tega meninggalkan kita. Tapi waktu itu ibu menandatangani kertas milik ayah. Ibu sudah menandatangani. Kertas apa? Ayah bilang, kalau ibu menandatangani kertas itu, dia bisa dipisahkan dari kita. Paman Ciao. Tidak mungkin. Bukankah itu dokumen sekolahmu yang perlu ditandatangani orang tua? Aku belum melihat perjanjian perceraiannya, artinya dia belum bulat tekadnya. Aku harus temukan dokumen permohonannya. Aku akan minta Nanjo menarik kembali permohonannya. Bunda, aku tahu aku salah. Aku tidak ingin ayah pergi. Bisakah Bunda cari ayah dan bawa dia pulang? Tidak, pasti ayah akan kembali. Nanjo, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan rumah ini. Aku sudah menandatangani surat permohonannya. Tapi kamu belum mengurus surat cerainya. Masih ada waktu. Tidak. Jiang Nanzo, kamu benar-benar mau bercerai denganku? Benar-benar mau meninggalkan rumah ini? Mengapa? Mengapa? Bunda, apa ayah tidak akan pernah kembali lagi? Semuanya salahku. Aku yang menyakiti Nanjo. Makanya dia ingin meninggalkan kita, ibu dan anak. Nanjo, maafkan aku. Sungguh, aku minta maaf. Yuyue, ayo kita cari ayah dan bawa pulang ya. Kak Lin, apakah kamu melihat Nanjo? Tidak. Hello, ayah Nanjo. Apakah kalian melihat seorang yang bertubuh tinggi, sekitar 185 cm, dan bertubuh ramping? Tidak. Terima kasih. Ayah, apakah melihat seorang pria sekitar setinggi ini? Kira-kira 185 cm? Terima kasih. Hei, halo, saya ingin bertanya. Pernahkah kamu melihat seorang pria sekitar setinggi ini? Kurang lebih 185 cm, dan bertubuh ramping? Tidak pernah lihat. Ibu, Wan Yu, kalian kenapa ini? Kepala sekolah. Saya dan Nanjo berselisih sedikit. Dia pergi dari rumah. Bisa bantu menyelidikinya. Kemana dia pergi? Wan Yue, 2 minggu lalu, Nanjo terpilih sebagai penerbang dan sudah dikirim ke Beijing untuk pelatihan. Kamu sebagai istrinya tidak tahu? Bu, ayah benar-benar meninggalkan kita. Aku ingin ayah. Kalau begitu, kapan dia pulang? Aku sebentar lagi berangkat ke Laut Cina Selatan. Begitu terpilih menjadi penerbang, biasanya akan menetap di Beijing. Nanjo mungkin tak akan kembali selamanya. Apa? Ayah. Tadi di pesawat aku tidak menangis. Aku sangat berani. Apa aku harus diberi hadiah? Xiaonian memang yang paling berani. Katakanlah, apa yang kamu ingin ayah berikan sebagai hadiah? Aku juga tidak mau membuat ayah lelah. Asalkan ayah membuatkannya untukku. Iga babi asam manis kesukaanku. Itu saja sudah cukup. Aduh, kamu kecil-kecil tapi banyak akal. Kamu bilang takut ayah lelah. Sebenarnya kamu hanya ingin menipu ayah. Nabi wa kamu. Iga bawa biasa manis. Tapi ayah pasti tidak akan terjebak. Sekarang kamu sedang dalam masa pertumbuhan. Tidak boleh makan makanan tinggi gula. Perutku ikut aku jadi kasihan. Bahkan tidak bisa makan makanan enak. Baiklah, ayah kalah. Belah menyi.
akan dibuatkan iga babi asam manis kesukaanmu. Bagaimana? Hore, ayah yang terbaik. Kamu terlalu memanjakannya. Sekali-sekali makan tak apa. Nian, kemarilah. Aku lihat semua orang sudah pergi ke asrama. Ayo kita pergi juga. Baiklah, kebetulan sekalian kita periksa kelengkapan peralatan dapur di asrama. Kalau tidak lengkap, saat kita pergi ke pasar sayur untuk belanja, bisa sekalian kita beli. Bisa-bisa orang mengira, kita ini sedang liburan ke Laut Cina Selatan, bukan untuk latihan militer. Nia, ayo pergi. Ayo. Iga asam manis. Datang! Enak sekali. Ayo makan. Cepat makan. Nanjo. Kedatangan kita ke Laut Cina Selatan kali ini, aku khawatir. Wan Yue dan Yu Yue juga ada di sana. Mereka pasti tidak ingin bertemu denganku. Bagiku, mereka sudah menjadi masa lalu. Sudah 3 tahun, setiap kali menyebut mereka, Nanjo masih sangat menderita. Sebenarnya apa yang mereka bawa untuk Nanjo? Adalah penderitaan yang begitu banyak. Aku khawatir. Tenang saja. Meskipun bertemu, itu bukan hal yang besar. Kami hanya datang ke Nanhai untuk urusan bisnis. Lagi pula, beberapa hari lagi kami akan kembali ke Jing City. Selain itu, Nanhai sangat luas. Tidak mungkin kebetulan bertemu mereka. Bukan berarti aku tidak ingin kamu menemui mereka. Jika kamu ingin pergi, aku bisa menemanimu. Aku... Ayah, bisakah ajak aku bermain? Anak ini memang suka menempel padamu. Tidak apa-apa. Aku suka dia menempel padaku. Xiaonian. Sebentar lagi setelah makan, ayah akan ajak kamu keluar untuk bermain layang-layang. Oke? Nanzo, jangan lari terlalu cepat. Hati-hati jatuh. Tidak apa-apa. Nanti ibu belikan yang baru untukmu. Boleh? Baik. Nanzo, hari ini kita tidak main layang-layang dulu, ya? Ayo pergi. Nanzo, hati-hati. Ayah, aku tidak mau layang-layang lagi. Cepat turun. Ini tidak setinggi apa. Kamu lupa ayah ini pilot? Seluruh langit adalah milik ayah. Tunggu sebentar. Ayah datang. Nanjo, Nanjo, kamu tidak apa-apa? Ayah, ini semua salahku. Kalau saja ayah tidak menemaniku main layang-layang, kalau begitu, ayah tidak akan terluka. Aku menitipkan Yue Yue padamu untuk dijaga. Kenapa kamu malah menyalahkan Shunyan? Yue Yue adalah putrimu kandung. Tentu saja dia akan membelamu. Kamu tega sekali. Menyuruh seorang anak berbohong untukmu. Apa kamu benar-benar ayah kandungnya? Dulu, apapun yang kulakukan, yang kudapat hanyalah tuduhan dan sikap dingin. Tapi Anran dan Xiaonian, mereka selalu memikirkanku. Sakit? Aku hantar kamu ke klinik. Andai saja aku yang terluka, ayah. Ayah takkan merasakan sakit. Anran, kamu lupa. Aku ini pelatih lumu. Penerbang yang kamu uji. Luka kecil begini bukan apa-apa. Jangan sebut lagi soal itu. Selama bertahun-tahun ini, kau tak tahu betapa aku menyesal. Xiaonian, jangan sedih ya. Kamu lupa apa yang ayah katakan padamu. Dia sejati mengorbankan darah, bukan air mata. Tapi aku sedih melihat ayah terluka. Sudah, ayo kita pergi. Nanjo. Ayah. Nanjo. Ayah. Sudah 3 tahun, Nanjo. Akhirnya, kutemukan kau. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kupikir bisa menghindar. Mengapa begitu kebetulan? Cecap versimu mereka. Bagaimana mungkin Nanjo menghindari Yu Yue? 3 tahun tak bertemu. Kau tak merindukan kami. Nanzo, mereka adalah... Xiaonya, ayah ada urusan. Kamu pulang dulu dengan ibu ya. Tapi... Baik, kami pulang dan menunggumu di rumah. Ayah, kami pulang dan menunggumu di rumah. Ayo pergi. Kami pergi dulu. Ayah,
Mengapa anak itu memanggilmu ayah? Dia adalah anakku. Tentu saja dia harus memanggilku ayah. Ibu, akulah anak ayah. Mengapa baru 3 tahun tidak bertemu? Ayah bisa punya anak tambahan? Tidak mungkin, Nanzo. Kau bisa menipu Yuyue, tapi tidak bisa menipuku. Anak itu kelihatannya sudah berusia 5 tahun. Kau pasti tidak mungkin adalah ayah kandungnya. Dia memang bukan anak kandungku. Pelatih lu. Terima kasih atas perawatanmu di rumah sakit. Untukku selama ini. Aku hari ini sengaja datang untuk berterima kasih. Aku mau main keluar. Kembali, Xiaoyan. Aku mau main keluar. Dengar baik-baik. Tapi di dalam hatiku, hanya dialah satu-satunya anakku. Tidak, Jiang Nanjo tidak akan begitu. Kami sudah mencarimu selama 3 tahun. Yuyue tanpa henti selalu menantikan kehadiranmu. Shen Wanyu, kamu keliru ya. Aku ini Jiang Nanjo, bukan Chao Sunyan. Nanjo, maaf. 3 tahun lalu, aku dan Yuyue telah menyakitimu. Tapi kau tak bisa menyangkal, Yuyue adalah anakmu. Bagaimana bisa kau tak mengakuinya? Anakku takkan menyembunyikanku di rapat orang tua, lalu menyuruh pria lain menggantikanku. Waktu rapat orang tua itu benar-benar kah? Yuyue masih kecil, dia belum mengerti. Lalu kamu, kenapa tak memberitahuku? Bahkan membohongiku tentang tugas dinas. Aku khawatir oleh Kiao Sunyan dan citra palsu yang dia bangun. Katanya, dia belum pernah merasakan jadi ayah, makanya aku. Oh ya? Semua permintaannya kau turuti. Kalau memang begitu, kenapa tak biarkan dia terus jadi ayahnya? Aku tahu kalian semua menyukai Joshua Nian. Makanya aku mengosongkan posisiku. Aku rela melepaskannya. Biarkan dia tetap menjadi suami kalian. Biarkan dia menjadi ayah kalian. Bukankah ini sesuai dengan keinginan kalian? Nanjo, kamu salah paham padaku. Alasan aku merawat Joshua Nian adalah karena Kiao Fang Fang sebelum meninggal secara khusus berpesan padaku. Dia minta aku merawat kakaknya. Selain itu, aku sama sekali tidak punya perasaan lain padanya. Jadi, Joshua Nian dan Shen Wanyo punya hubungan seperti ini. Setelah kamu pergi, barulah kami tahu. Dia selama ini menjerumuskanmu. Kami sudah memenjarakannya. Akhirnya kalian tahu, bukan aku yang menyakiti Yue. Nanju, aku tahu aku salah. Kembalilah. Jika kamu ingin tetap menjadi pilot, aku bisa mengajukan mutasi ke kota Jing. Nanti, kita bisa memulai hidup baru di kota Jing. Ayah, Yue tahu ayah hebat. Pulanglah. Yue ingin dengar ayah bercerita. Ingin minum bubur buatan ayah. Nanjo, kembalilah. Kamu sangat memperhatikan aku dan Yue. Bagaimana mungkin kamu tega meninggalkan kami? Dulu, aku memang sangat memperhatikan kalian. Demi kariermu, aku mengorbankan mimpiku di bidang astronautika untuk merawat putri kami. Aku menjadi suami rumahan. Aku menyembunyikan identitasku dan mendukungmu sepenuhnya. Tapi apa yang aku dapatkan? Rasa dingin dan luka yang berulang kali. Nanjo, aku salah. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Kembalilah, baik tidak? Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu kalimat ini. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku sudah melepaskan. Bagiku, kalian paling hanya orang asing yang paling ku kenal. Orang asing yang paling ku kenal. Nanju. Ayah. Pergilah kalian. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Nanjo. Ayah. Nanjo. Ayah. Ibu, ayah. Apakah dia benar-benar tidak menginginkan kita lagi? Tidak mungkin, Yue. Ayah sudah melakukan begitu banyak untuk kita. Bagaimana mungkin dia pergi dengan mudah? Kalau begitu, kita cari ayah dan bawa pulang, ya? Benar. Kita sudah mencarinya selama 3 tahun. Akhirnya kita berhasil menemukannya. Kita juga bisa menunggu 10 tahun. 20 tahun, kita akan membuat ayah berubah pikiran. Ayah.
Ayah. Iya? Kenapa sudah larut sekali? Kalian belum makan? Ini kan karena Xiaonian bersikeras menunggu ayah pulang. Ayah, keluarga harus bersama. Makan bersama dengan lengkap. Ayo makan. Xiaonian, kalau nanti ayah pulang terlambat, kamu dan ibu tidak usah menunggu ayah lagi ya. Dia, kenapa? Bukannya apa, aku takut kalau kau pergi. Mbak orang tuanya dulu, pergi tak kembali lagi. Pelatih Lu, terima kasih atas bantuanmu selama aku di rumah sakit ini. Hari ini aku sengaja datang untuk berterima kasih. Aku mau main keluar. Kembali, Xiaonian. Main keluar. Xiaonian, Aku mau main keluar sekarang. bisa kau nurut sedikit? Main. Dengar kata, main keluar. Aku menyuruhmu nurut. Kau dengar tidak? Main keluar. Pelatih Lu. Biar aku. Ayo nak, Om kasih permen untukmu. Hei, apa yang kau berikan padanya? Pelatih Lu, anak seusianya, tak boleh dihadapi dengan kasar. Harus dibujuk pelan-pelan. Benar kan? Aku dengar dari pimpinan Li. Kamu sudah bercerai. Betul. Apa yang aneh dari itu? Oh, aku hanya penasaran. Pria setelaten kamu. Masa ada wanita yang mau bercerai dengan kamu? Dia merasa aku tidak sebaik Dokter Chow. Di rumah hanya bisa mencuci baju dan masak. Tidak punya kemampuan apa-apa. Kamu kan orang baru pertama di seluruh tim penerbangan kita. Yang lulus cincin anti pusing. Kamu tidak punya kemampuan. Ibu. Xiaonian, jangan takut. Ibu di sini. Tak kusangka, bunga penguasa yang dingin di luar juga punya sisi lembut seperti ini. Pelatih Lu, tak kusangka kamu sudah punya anak. Xiaonian, bukan anakku. Orang tuanya mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Nah, tim penerbangan juga tidak ada yang bisa merawat anak. Aku terpaksa melakukannya. Oh, Ayah, ibu. Xiaonian, di mana aku bisa mencari ayah untukmu? Xiaonian, ayah di sini. Jangan takut, tidur. Tidak apa-apa, tidur. Xiaonian, ayah tahu ayah salah. Ayah hanya tidak ingin Xiaonian kelaparan. Kau tahu? Ayah, aku tahu. Ini babi asam manis untukmu. Hidangan ini sudah dingin. Aku akan menghangatkannya. Anran, tidak perlu repot. Anran, Xiaonian, sebenarnya kalian tidak perlu begitu baik padaku. Aku tidak pantas. Xiaonian mau memberikan babi asam manis favoritnya untuk berbagi denganku. Ji Waidao, Anhan Belsidiang, melepaskan jabatan pelatih dan mengurus rumah tangga. Aku tidak pantas memiliki istri sebaik ini. Tidak pantas memiliki anak sebaik ini. Apa yang kau katakan, Nanzhou? Kau adalah orang terbaik di dunia ini. Kau pantas memiliki semua ini. Aku pantaskah? Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Kita sekeluarga harus bersama selamanya. Aku pernah dicintai oleh orang yang paling kucintai, tapi dibuang seperti kain lep. Sekarang akhirnya menemukan harta dalam hidupku. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Sampai jumpa lagi. Baiklah, aku pergi dulu. Tak. Sampai jumpa dah. Kalian masih datang buat apa? Nanzhou, aku tahu kamu baru saja menyelesaikan pelayaran jauh. Aku dan Yuyue datang untuk memperhatikanmu. Aku tidak butuh perhatian kalian. Nanzhou, kamu lapar kan? Kami masak makanan favoritmu. Terong tumis kecap buatan mama. Telur orak-arik tomat buatanku. Nanzhou,
Cepat, makan lagi hangat. Kenapa kamu begitu yakin ini adalah makanan kesukaanku? Tapi dulu, kulihat kamu sering membuatnya di rumah. Aku sering membuatnya karena kalian suka. Selama bertahun-tahun bersama, kalian berdua ternyata sama sekali tidak menganggapku penting. Nanjo, aku tahu selama ini yang di rumah. Mencuci baju dan memasak itu kamu. Aku tak pernah memedulikannya. Ya, seorang pria di rumah yang hanya bisa mencuci baju dan memasak. Pantas tidak dapat perhatian kalian. Di hati kalian berdua, hanya Dr. Chiao yang paling berprestasi. Orang yang paling layak untuk disenangkan. Maaf, Nanjo. Aku tahu dulu aku tak baik padamu. Tapi aku bisa berubah. Nanti, Yu Yue akan kujaga. Pulang nanti, aku cuci baju dan masak. Mau makan apa? Aku bisa belajar masak. Jadi maksudmu, di dalam keluarga, harus ada yang berkorban. Bukankah begitu? Nanjo, Ayah. kali ini giliranku belayar. Xiaonia yang kuserahkan padamu. Pasti ku selesaikan tugas. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ayah, ibu akhirnya tak bisa larang kita. Bisakah kita ke pantai? Boleh. Lagi pula ibu baru pulang besok. Kita bisa main sesuka hati. Setuju? Oke, ayah. Ayo segera pergi. Baik, ayo berangkat. Nanjo, kau sudah tak mau kami lagi? Maaf, kita sudah berpisah. Kuharap mulai sekarang, jangan ganggu kami lagi. Ayo pergi. Ayah. Xiaonian sudah bermain di luar seharian. Cepat mandi dan tidur. Xiaonian, jangan bergerak dari tempatmu. Hati-hati, jangan sampai terbentur. Ayah cari lilin dulu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, ayah. Apa kami membuatmu kaget? Maaf. Ayah, jangan salahkan ibu. Ini semua ideku. Bukan. Tidak. Aku tidak menyalahkan kalian. Hanya saja, aku sendiri lupa ulang tahunku. Tapi 3 tahun ini, kalian selalu ingat. Tapi ayah juga selalu ingat ulang tahun kami. Ayah, cepat potong kuenya. Baik, ayo. Ayo potong kuenya. Baik. Aku yang buka. Yu Yue. Ayah dan ibu sakit. Dia ingin bertemu denganmu. Ayah, ibu sedang sakit. Dia tidak mau makan apapun, dia hanya ingin bertemu ayah. Kalau begitu, bagaimana kalau ayah pergi dulu? Hati-hati di jalan. Baik, aku pergi dulu. Ayo pergi. Siang tadi masih baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba begini? Ini akibat pola hidupnya yang tidak teratur dalam jangka panjang, ditambah kelelahan fisik dan mental. Ayah, selama 3 tahun ini, ibu mencari ayah, sampai sering lupa makan. Setiap malam mengalami mimpi buruk, dan memanggil nama ayah dalam mimpinya. Syukurlah kondisinya tidak parah, tapi dia butuh keluarga untuk memberinya bimbingan psikologis. Bu, cepat bangun. Ayah sudah datang. Bu, cepat bangun. Nanjo, kamu akhirnya tetap datang. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin Anran dan Xiaonia terganggu lagi. Ternyata mimpiku itu benar. Mimpi? Mimpi apa? Yu Yue, kamu keluar dulu sebentar. Mama ada yang mau dibicarakan dengan papa. Aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi mengikuti rencana semula. Membawa Chiao Suelian ke Nanhai dan meninggalkanmu
serta Yue di Jiangcheng. Tapi aku tidak menepati janjiku untuk menjemputmu. Membuatmu bekerja keras seumur hidup. Bahkan saat aku menerima medali, namamu pun tidak kusebut. Aku hanya berterima kasih kepada Qiao Sunyan. Nanzhou, kamu tidak mau memaafkan kami. Apakah karena mengalami mimpi yang sama? Karena kamu sudah tahu, jangan terus mengganggu lagi. Bagiku, kalian adalah pembunuhku. Nanzhou, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua ini sudah tidak penting lagi. Dalam beberapa hari lagi, setelah aku menyelesaikan penerbangan perdana di rute berbahaya itu, aku akan pergi. Kuharap kali ini kau tak akan menggangguku lagi. Nanzhou? Nanzhou? Ibu. Yue, kali ini ayah benar-benar akan meninggalkan kita. Ayah Nanzhou. Xiaonian, bukankah ayah sudah bilang? Jangan menunggu ayah dengan perut kosong. Ibu bilang kau belum mengucapkan harapan. Cepat ucapkan harapanmu. Baik, aku yang menyalahkan Lilin. Baik. Ayah, harapan apa yang kau ucapkan? Xiaonian, kalau diucapkan, harapan tak akan terkabul. Tidak apa. Harapanku adalah keluarga kita tak akan pernah terpisah. Bertugas di rute berbahaya ini, yang melaksanakan penerbangan perdana adalah kapten kami paling berpengalaman, Kamera Jiang Nanzhou. Nanzhou. Hebat, terus semangat. Kapten Jiang, penerbangan perdana ini di seluruh dunia. Bisa menjalankan tugas mulia ini, siapa yang paling ingin kau syukuri? Kesuksesanmu hari ini paling ingin kusyukuri, Vi. Yang paling ingin kusyukuri adalah Sunyan. Yang paling ingin kusyukuri adalah Anran dan Nian. Justru karena teman mereka, aku bisa melewati rintangan demi rintangan. Yang paling ingin kusyukuri adalah Anran dan Nian. Nanzhou, semalam aku bermimpi itu lagi. Kau benar? Kalau kau tak pergi, kami akan menjadi algojo yang menyakitimu. Karena ditemani mereka, aku bisa melewati rintangan demi rintangan. Bu, ayah akan pergi. Yue, ayah, pergi mengejar mimpi dan karirnya. Kali ini kita tak boleh merepotkannya. Tapi aku rindu ayah. Nanzhou, aku juga merindukanmu. Tapi aku tahu, hari ini dalam sisa hidup adalah saat terdekat kami denganmu.